the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriah dengan nomor induk mahasiswa 220435 kelas RA1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi dalam organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan juga menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan juga memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepribadian, sifat, sikap, dan karakteristik individu. Seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Dan yang kedua itu ada budaya, organisasi, nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Dan yang ketiga itu ada pengalaman, latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal membentuk kepemimpinan dan perspektif seorang pemimpin. Yang keempat itu tuntutan, lingkungan, situasi, dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Tipe-tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan bawahan serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik kepemimpinan otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan juga cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini sering efektif dalam situasi darurat, tetapi juga dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Tipe-tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Tipe-tipe kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka.
Pemimpin lainnya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol, serta membiarkan bawahannya bekerja dengan caranya masing-masing. Nah, ciri khas dari kepemimpinan laissez-faire adalah delegasi wewenang yang luas, keterlibatan pemimpin yang minim, dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan motivasi dan disiplin yang tinggi, namun dapat menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim tidak mandiri. Gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan profesi karyawan dan juga mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Nah, ciri dari gaya ini adalah karisma, inspirasi, perangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai monitor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Nah, ciri khas dari gaya ini adalah memanajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin lainnya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang jelas dan terapan yang terukur agar dapat mencapai target yang ditetapkan. Tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak secara dinamis. Dan yang kedua itu ada pengambilan keputusan strategi. Pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Dan yang ketiga itu membangun tim yang solid, memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang keempat itu menjaga integritas. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Pengembangan kepemimpinan yang efektif. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan, mentoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu juga pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.